Nanti. Hah? Nanti bareng. Itu udah? Udah. Oke. Salam apa? Selamat jumpa. Salam tuh sih, di Win salam tuh sih. Hah? Salam lah. Oh, salam. Iya. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama kami di Morpik. Kali ini kami akan membuat sesuatu konten yang dimana merupakan tugas sebenarnya ini. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu. Di sini saya Alfa An-Najah atau Aldia Fajar An-Najah. Ya, saya Bilkitur Amalia. Saya Akmal Octavian. Dan kami adalah mahasiswa KPI. Mahasiswa Iya. KPI. Kan? Bangga dong, bangga ber-KPI. Harga mati. Oke, di sini kita akan bukan kita sih, tugasnya sebenarnya menganalisa aktor Menganalisa film aktor dari dalam sudut pandang psikologi komunikasi. Ya, tugas utamanya apa dulu ini konsep teh? diri. Tugas apa dulu? Psikologi komunikasi kan udah disebutin tadi. Iya, dosennya siapa dosennya? Ibu Bu Lida. Lida, Iya. Imelda, Colida, Esos, MP, Sampingnya lupa. MSI. Enggak dong, mampu. Apa, Oke. Bu? Sudut pandang dalam psikologi komunikasi. Apa sih psikologi komunikasi itu? Oh, bentar. Gua pernah dengar sih. Pernah dengar. Yang dijelasin oleh Hovland, Janis and Kelly. Pernah dengar apa Bagaimana? baca? Baca aja. Jadi menurut Hovland, Janis and Kelly, the process by which an individual, the communicator, transmits stimuli, usually verbal, to motivate the behavior of the individual's audience. Ya gitu. Itu bahasa Inggrisnya. Itu Iya. bahasa Inggrisnya. Nih, mau nerjemahin nih Terjemahin ceritanya ya. terjemahin ya, diterjemahin. Nah, 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 jadi terjemahnya tuh proses di mana seorang individu komunikasi mengirimkan rangsangan, biasanya tuh verbal, untuk mengubah perilaku individu lain atau audiens. Nah, verbal di sini tuh kayak ya bisa lisan atau tulisan. Oh, Itu menurut Hopland, Janis sama Oh. Kelly. Iya. Tapi menurut aku sih ada lagi menurut para ahli yang mengatakan lain gitu. siapa? Ya, siapa tuh? Kayak misalnya Josh Miller, Iya, dia tuh iya. mengatakan psikologi komunikasi itu ilmu yang berusaha menguraikan dan mengendalikan peristiwa mental dan perilaku dalam komunikasi. Nah, Begitu, aku Bu. juga punya dong satu dari Siapa? Bapak Jalaluddin Rahmat nih. Siapa itu? Yang punya buku. Oh, iya. Yang suka Lupa aku. dikasih tahu sama Bu Lida bahwa psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi. Oh gitu. Jadi gini gitu ya guys. Kita tuh di sini tuh akan menjelaskan, menganalisa sih, bukan menjelaskan, menganalisa sebuah film yang dimana film ini tuh diciptakan oleh Oleh siapa ya? Tahu. Oleh siapa? film gua sendiri. Parah. Jadi gini guys ya, sekarang for your information, jadi film yang akan kita analisa itu ternyata film dari produksi saya sendiri ya. Yang di sini kita akan sebutin dulu identitas filmnya, judulnya React ya. React itu apa? Ya. Nanti dijelasin, nanti mau nyebutin dulu ini atau syuting. Oke. Lanjut dulu, Bung. Jadi yang di direct oleh saya pribadi ya, Aldia Fajar An-Najah. Yang baru saja launching 3 hari apa 4 hari yang lalu sih? 3 hari ya? 3 hari. Tanggal 28 Oktober, Peringatan apa itu? peringatan Hari Sumpah Sumpah Pemuda. Pemuda. Yang di home production oleh Morpik ya. Apa ya channel YouTube ini guys? Durasinya 9 menit 38 detik kurang lebih. Apalagi saya. Nah, mungkin di sini
kita sedikit lah sinopsisnya mungkin ya. Iya, boleh dong. Ya kan di sini Sebelum ke film dong, iya, kan harus soalnya tahu kan- dulu gambarannya. Nah, itu soalnya kan kita mau menganalisa tokoh nih. Berarti kan Iya. secara tidak langsung kita harus tahu dulu tokohnya itu Iya, siapa aja, siapa gimana gitu. gitu kan. Jadi Boleh. perlu kalian ketahui ya, seni reak itu merupakan salah satu kesenian masyarakat Sunda loh, yang berbentuk seni musik, seni tari, kuda lumping, dan juga singa barong dengan penutup karung goni. Nah, reak ini tuh masuk dalam KBBI, jangan salah loh. Oh, iya. Arti reak dalam KBBI itu yaitu lendir yang keluar dari kerongkongan. Nah, Berarti itu penyakit dong. ya itu penyakit. Nah makanya saya menganalogikan si reak ini atau dalam bahasa Sunda reak Ya, kira kalau versi reak ini dianalogikan pada seorang pemuda yang awalnya ketakutan, mempunyai, berarti takut kan penyakit kan? Iya, penyakit. Dia berani mengeluarkan ketakutannya untuk melestarikan budaya bangsa. Mantap. Nah, yang pertama tokoh utamanya namanya Agung. Nah, terus di sana ada juga tokoh pendamping atau bisa dibilang temannya Agung itu Dava. Ada juga Ibu Nur sebagai apa yang punya pohon mangga nanti. Nah, Yang dicuri ya. ada juga Iden sebagai senior atau pembina yang tiba-tiba datang. Ada juga Apa dan Ma. Nah itu teh Apa dan Ma tuh ceritanya nenek dari Agung. Nah, nanti Nenek sama kakek. dan kakeknya dari nenek si keluarga. Agung tersebut. Ah, iya. Terus ada juga nanti teman-teman Agung yang cewek yang lagi main Uno itu. Iya, Nah, iya, itu. Iya, Ya. betul. Yang dijailin. Mungkin selanjutnya kan di sini kita ditugaskan buat menganalisis tokoh satu persatu kan. Iya, Orang satu satu tokoh, orang orang satu saya. orang. Kalian mau pilih yang mana? Siapa? Kira-kira yang penasaran. Gua dulu nih. Ah, Kalau menurut saya yang paling menarik tuh si Dapa lah. kenapa sih Dapa? Karena dia sebagai CS, Oh, CS CS. gitu. Yes. Kalau Bilqis? Kalau Bilqis sih ini ya, Apa sama emak, abah emak ya. Oh iya. Abah sama emak Iya, oh iya, iya. itu yang Kenapa? punya pokoknya positive vibes banget lah gitu. Vibes. Berarti kalau gitu saya pribadi kita analisis si Agung. Oke. Si Agung dong, tokoh utama Tokoh lah. utamanya. Masa tokoh utamanya gak dianalisa kan? Iya, iya pasti. Oke. Yaudah kita lanjut aja nonton filmnya lah, langsung aja. Langsung nanti kita analisis aja. Langsung aja kita analisis film dari Rea. Oke, kalian bisa lihat di bawah ya. Hah? Percepat. Kalem atuh. Kalem, weh. Edit kalau Tap. Ya, Aduh, Agung, Kenapa Agung. tuh? Gini ya, itu lagi ngejelasin konsep diri ya, baru aja mulai ya. Agung udah bertingkah aja. Jadi si Agung tuh di sini mempunyai konsep diri yang negatif, ini. Jahil orang. Dia jahil, ya, ya. dia jahil. Ngapain tuh tadi? Jahil dia ngeganggu orang yang lagi jemur. Padahal gak salah Nggak apa-apa. salah apa-apa kan tiba-tiba Parah sih. aja ngelempar itu konsep diri yang negatif. Ya benar. Aduh, Agung. Ya lanjut aja lah. Ini si yang lagi main Uno. Nah, ada janggal, janggal. Di sini lihat mukanya. Si Agung tuh Nyebelin ya? bukan nyebelin. Bukan nyebelin. Jadi dia tuh terkena gesekan psikologis. Kenapa itu Bung bisa dikatakan begitu? Tadi kan dilihat si Agung tuh nanya, lagi ngapain nih? Keponya dengan kata-kata kepo verbal. Iya. Sehingga Merangsang. bukan merangsang, merubah Merubah sikap. sikapnya, Iya. merubah gimmicknya. Nggak asalnya dia tuh penasaran jadi kesel aja. Iya. Gamut, bro. kan udah dijelaskan merujuk perkataan tadi Hovland Janis and Kelly, psikologi itu dari rangsangan verbal merubah kepribadian, merubah
sikap, perilaku. Nah ini jelas dengan dia nanya dengan kata verbal kepo, gimmicknya langsung berubah. Kesel. Iya. Nah Kesel itu dia, Bu. ini Pasti gak enak. pasti gak enak. Ini konsep Gak enak dari gitu. si cewek tadi apa kira-kira? Konsep diri Negatif apa negatif positif? sih. Negatif. Negatif. Harusnya kan nggak apa-apa, welcome aja. Oh, iya berarti Tinggal sih negatif. ngomong Nggak gitu lagi bersifat ngapain terbuka gitu ya. Iya. Tapi ini kayaknya menimbulkan konflik deh. Selanjutnya kita lihat dulu. Nah, Emang cunihin gitu, Itu, bro. kan ketika terjadi gesekan Gitu, bro. psikologis yang dilakukan oleh sebuah komunikasi Ya. itu tuh dijelaskan Menimbul. juga dalam menurut Freud. Di sini menurut Freud manusia merupakan bukan itu ih. Yang mana? Itu yang apa sih yang itu yang biologis. ID. Oh iya, berarti ID kan? Iya benar, Bro. ID, Iya bener betul kan? betul betul betul. Jadi Karena kan egonya tuh gimana, bro? jadi gini, setiap manusia tuh terdiri atas 3 subsistem Iya, apa aja kepribadian. tuh? Yang pertama ID, yang kedua ego, Ego, yang sama kedua subego. superego. Nah, jadi ID tuh ID adalah kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis seorang manusia. Nah, tadi kan udah kelihatan ya. Si Agung tuh kena mental karena ada kata kepo ketika pas nangis. iya. Nah, itu teh Betul, secara betul. tidak langsung merubah kepribadian si Agung sehingga dari otaknya dari pikiran dia tuh merangsang tangannya untuk jahil. Iya, Nah, itu iya. proses biologis berarti kan? Khusus biologis. Nah, itu tuh berarti kepribadian si Agung ID-nya lebih tinggi daripada Lebih tinggi. egonya. Iya, Egonya tidak dominan. Jadi dia melakukan hal-hal yang merugikan sebenarnya itu. Merugikan orang lain. Merugikan orang lain, dirinya sendiri malah kan langsung dikejar. Oh iya. Yang tadinya pengen ikut main malah jadi Malah ngancurin. jadi Malah ngancurin jadi. itu. Ini sampai mana sih? Oh, iya. Nah ini beda lagi nih Naila nih. Naila tuh sama-sama dia kepribadiannya kena lagi karena kan awalnya lagi main kan lagi enak Iya. main tiba-tiba Enak. diganggu kan. Iya. Psikologisnya pasti kesel Kena lah juga. kan kesel juga. Cuma si Naila ini egonya mendominasi ID-nya. Jadi Kalau egonya nggak mendominasi Mendominasi. ID-nya, dia ngejar, dia ini ngejar, mukul ya. balik. Iya, sambil betul. bawa sapu. Sambil bawa kayak sapu, ibu-ibu. dia ngejar mukul balik kalau egonya gak mendominasi. Iya betul. Untung dia egonya ada. Mendominasi kan ya. Jadi cuma bisa menahan diri. Sambil kesel ya. Ambil kesel ya pasti kesel. Emang si Agung ini Ya Allah. Ini apa nih? Apa? Ini pasti berubah lagi nih anak. Pasti. Gak jauh sih. Nah. Gak ada habisnya nih anak. nah kan? Nah, mau ngapain ini dia, Bung? Mau ngapain ini, Bung? Manjat-manjat. Nah yang punya keluar, panik gak? Nah, kan? Ambil buah, guys. Ambil buah guys. Emang ini tuh konsep diri yang paling negatif. Ini siapa sih yang Dari bikin awal. film? Siapa ya Pak ya? Gak tahu. Nah. Ini benar sih karena pas saya membuat skenario-nya emang karakter si Agung ini sengaja dibikin sejahil-jahilnya, tapi dia tuh orangnya sebenarnya paling nurut kalau sama nenek sama kakeknya gitu. Emang sih ini jadi salah satu karakter ciri khas dari Ciri karakter khas. Tom. Oh. Jadi emang Jahil ya. jadi personal brandingnya gitu loh. juga gitu. Terlebih kalau ini gak jahil kalian gak bisa ngejelasin ini di psikologi komunikasi. Boy. Iya. Betul, Bung. Betul juga kan? Betul. Nah, gitu. Setuju saya. Jadi berarti ini konsep dirinya negatif ya? Negatif. Ya, pasti lah, Negatif. negatif. Tadi Ibu-ibu yang nah. Apa yang bisa didapat dari ibu-ibu ini? Sensasi sih. Sensasi? Sensasi yang didapat Agung, ya nggak sih? Oh, bisa. Ya, Karena kan? Agung panik melihat ibu. Itu Berarti bawa kan pakai sapu. indera kan, pakai Iya, mata. iya, Penglihatan. pakai mata. Penglihatan. Ngelihat ibunya bawa sapu kayak ya udah langsung Panik, kaget. sensasi Iya. yang asalnya dia
pengen mangga ya, nap-nap aman, Iya. tiba-tiba ibu keluar, sensasinya beda. Iya, langsung mau kabur aja dari tempat itu. Udah pasti kayaknya kan mau dipukul nih. Gitu. Soalnya itu mencakup beberapa indera, bukan mata doang. Kan dia mata lihat ibu, Iya. denger lihat teriakan ibu. Oh, Iya, iya, betul. kan? Dari Double kill double, ya. double. Pendengaran kill juga ya, sama guys, kan. Iya. ya. Makanya berarti itu salah satu sensasi berarti ya. Sensasi dari si sama Agung. persepsi. Persepsi. Iya. Persepsi Agung berarti kabur. Iya. Iya, gua langsung kabur. Iya lah, Persepsinya dia takut, oh Dia mau dipukul panik, nih, mau dipukul. boy. Terus Oke, ya udah kabur. Oke, lanjut. Tuh kan tambah lagi sensasinya. Tambah lagi sensasinya. Udah Apa mah nih? dia ketakutan Ya. lihat ibu-ibu bawa sapu. Lebih ketakutan lagi. Lihat reak. Oh itu reak. Iya, ini reak. Oh. Ini anak-anak, cuma ini anak-anak yang main reaknya. Ini Oh tuh. iya. Jadi nggak pakai kostumnya. Iya, ini cuma Oh. parodi lah. Anak-anak Oh, yang gitu. suka main-main reak tuh di kampung-kampung. Nah ini udah sama di si Agung tuh takut lihat ibu-ibu bawa sapu. Ketambah ini Ada reak. ada reak. Jadi double sensasi. Sensasinya itu melebihi kepanikannya sensasi. tuh bertambah parah gitu. Bener sih sensasi. Nah, siapa nih? Dapat ini dapat. Dapat. Nah, di sini tuh menurut kalian ada apa sih? Menurut saya Ada apa? ada apa juga sih. Benar. Ada aku sama Di sini Mangga tuh ada sensasi, Bro. Sensasi. Kenapa sensasi? Karena dari segi penginderaan dia tuh kaget gitu, Bu. Oh, ada sentuhan. Sentuhan yang didapat iya, oleh iya. si Agung. Indra peraba kan? Indra Kulit tuh. Praba. Iya, Soalnya iya. kenapa? Nah, di situ ada sensasi yang dirasakan oleh si Agung dari si Dapa karena disentuh sama Oh, kaget. pendengaran ya. juga. Woi, gitu. Kaget berarti. Kaget, Sensasinya Bu. kaget. Kaget. Berarti konsep dirinya gimana tuh si Dapat? Si Dapa sebenarnya apa tuh? Konsep dirinya si Dapa tuh Waktu itu. kayak waktu itu. Nah, saat itu kan lu ngejelasin. Kan waktu gitu. Hah? Iya, pas waktu Ngagetin. itu doang kan. Oh lu iya, iya. ngejelasin Pas waktu itu doang konsep diri Dapa itu di sini tuh kayak dia tuh Udah negatif aja bilang. Lu mau ngedukung tokoh. Udah negatif aja bilang. Ya kan dia kan ngagetin kan. Iya. Dia Iya, mangganya jadi negatif. jatuh kan. Negatif. Kasihan si Agung. sampai situ filmnya, Puy. Oh iya, lanjutin dulu ya. Lanjut dulu. Nah, Oh, Nah, di sini tuh kayak si Agung Si Agung. penolakan. penolakan. Kenapa tuh? Karena di sini Agung kesal karena buah yang tadi dia bawa itu Oh, jatuh, Bro. Oh, jadi ini tuh sebenarnya penolakannya bukan karena dia nolak gak mau ikut sama si Dapa. Bukan, dia Tapi karena dia mempunyai kesel. persepsi juga. Apa? Persepsi juga karena dia tuh Enggak, kayak- belum itu. Oh, yang belum. Lu motong-motong mulu. Sorry. Ini masih kekesalan si Agung. Oh iya, ya, masih sabar-sabar kesalahan ya. Jadi ini siapa dulu Yang apa? yang mau jelasin? Oh iya, Agung mah orang kan? Iya, Ya gitu terus kamu. lu nempel-nempel mulu. Ya kan berkaitan. Udah. Oke ya. Jadi siapa Agung dulu nih? Agung dulu nih, Oke, Agung dulu ya. Jadi Agung di sini tuh melakukan penolakan pertama pada ajakan pertama. Karena dia keselnya bukan karena dia gak mau diajak, tapi kesel gara-gara yang buah tadi Iya, jatuh kan. Itu yang bikin Agung gak menolak ajakan ini tuh. Nah, kalau dari si Dapa ini kira-kira komunikasi apa? Kalau prinsip si Dapa tuh kayak gitu. Jadi maksudnya prinsip si Dapa tuh mengajak si Agung tuh buat hal yang baik lah. Oh, Mengajak positif berarti thinking. ada persepsi. Ada persepsi bahwa si Dapa tuh ingin mengajak si Agung kepada hal yang baik. Oh gitu. Ya, gitu. Dengan paksaan Dengan ya. paksaan. Iya. Oke, lanjut dulu. Alah, usaha nomor doge. Oh, ini nah. nih. Si Agung punya persepsi nih di Persepsi. sini. Apa? Persepsi si Agung bahwa buah yang hasil dia curian itu ya hasil usaha. Itu persepsi Agung, betul kan? Betul, Dia betul. bilang, oh itu menang usaha. Nah, berarti kan secara tidak langsung si Agung punya persepsi bahwa buah yang meskipun buah hasil curian, Curian. itu sebuah hasil usaha. Salah. Dipotong lagi sama persepsi si Dapa bahwa buah hasil apapun itu usaha, kalau hasil mencuri ya tetap mencuri. Jelek lah pandangannya kayak. Nah, di sini kan si Agung tiba-tiba diajak yang kedua, dia ikut.
ikut karena paksaan juga kan. Karena Iya. ada salah satu prinsip menurut George Hamid. Nah, George. George Hamid kan orang yang mempengaruhi orang-orang. Ini Orang yang paling berpengaruh itu Nah. adalah orang yang paling dekat. itu. Kenapa? Karena Berarti ini signifikan order. Iya, signifikan order masuknya, Bro. CS. CS. Kayak yang tadi jelasin. Si dapat itu Teman sebagai teman dekat. Coba kalau gak kenal kan Iya. pasti nggak Pasti akan tetap mau cuek tuh ikut lah. tetap. Berarti ini Ngapain? mau Apa kan gitu? signifikan order ya? Ya, Iya signifikan betul order. betul. Bisa sih. Oke, lanjut. Oke. Oke, lanjut. Oke, ketemu siapa nih? Rek sama Berat apa dulu lah. itu? Bukan ah, si dapat yung si aku. Nah, Siapa tuh yang mau dijelasin nih? si Agung dulu lah. Kenapa pas ditanya tuh dia sok gitu? Pertama konsep dari mending Oh, dijelasin Aiden dulu aja. Jadi tokoh ini ya guys ya, yang ini tuh nama dalam Namanya penokohan tuh itu Aiden. Sebutnya Kang Aiden. Nah, jadi konsep diri Kang Aiden itu di sini positif. Positif. Berarti Karena dia bersifat- pertama memotivasi, kedua Bersifat terbuka. bersifat Iya. terbuka. Terus ramah gak sih kayak nanya gitu mau kemana? Mau mulu. Berarti di sini Konsep diri Aiden konsep itu Aiden itu positif kan, positif. terbuka Karena untuk umum, bersifat terbuka. Terus nanya gitu kan. menurut perkataan Frank Miyamoto, belum masuk Udah. dulu ke filmnya dulu, nanti pas kita oh berarti saya punya penerawangan masa depan. iya. Betul. Aku udah naik. Kamu boleh budaya. Nah, ya kan ini kan, Itu kan. maksudnya. Maksudnya di situ maksud gua. Menurut perkataan Frank Miyamoto dan Sanford M itu orang-orang yang dinilai baik oleh orang lain cenderung memberikan skor yang tinggi juga dalam hal kecerdasan. Jadi Aiden itu mandang si Dapa itu memiliki nilai yang baik. Mengajak si Agung iya, untuk ngajak ke sarang reak. Iya, Untuk melestarikan melestarikan budaya. budaya. Itu kan menganggap hal baik. hal baik. Hal baik. Berarti masuk ke dalam bukan persepsi apa sih disebutnya? Perkataan dari siapa tadi? Dari Frank Miyamoto sama Frank Miyamoto. Sanford M. Gitu. Oke, lanjut. Oh iya tadi sempat si Agung terkejut. Oh terkesan. iya, Nah, terkejut. itu tuh masih bisa dirujukin ke salah satu perkataan Hofland, Janis and Kelly, di mana ada verbal yang bisa verbal merubah karakter atau sikap atau keadaan seseorang kan. Nah, Yang tadinya penasaran menjadi udah dikasih tahu takut ya. Iya. Kenapa? Karena ada kata verbal di mana si Dapa tadi mengatakan badai kasangar reak atau dalam bahasa Indonesia itu mau kesangar reak. Itu awalnya si Agung nggak tahu kan dia mau diajak ke Iya. kesangar reak. Dia mau aja diikut karena dia nggak tahu. Nggak tahu. Coba dia kalau tahu dari awal mau diajak ke kesangar reak dia nggak bakal ikut. Iya. Nah, ketika dia di tengah-tengah gini ada suatu proses komunikasi antara Aiden dan si Dapa, di mana si Dapa menyebutkan suatu verbal yang membuat si Agung berubah panik karena hal tersebut ditakuti oleh si Agung. Tuh. Jadinya lari. Agungnya. Ya, kabur. Emang gitu sih, saya tahu. Sila hikmahnya di pepatah kalah kabur. Nah, kan kesel kan? Ya iya. Di tengah-tengah lagi ngobrol di si Agung kabur. Iya. Tapi Parah karena sih, dia Agung, takut parah. gitu. Iya sih. Kabur. Emang itu suatu refleks di dalam manusia. Iya. Ketika ada rangsangan atau respon tiba-tiba pasti ada refleks Iya. apapun itu. Misalkan takut kita nih, Langsung terkejut loncat kan bisa Iya. terbang juga. Enggak, terbang nggak masuk. Nah. Sensasi nih. Iya. Sensasi dia kan si Agung ini di dalam ceritanya disebutkan bahwa dia itu orang yang paling takut kalau denger suara reak Iya. ataupun dia lihat reak itu paling takut ya. Nah, ketambah ini ada suatu proses sensasi di sini di mana si Agung mendengar suara reak karena sebenarnya ini tuh dalam ceritanya si Agung tuh kabur tapi dia salah arah. Malah Iya. Masuk. larinya ke kandang gitu. Malah lari ke arah yang
salah. Di mana Sang juga ada reak. sang reak gitu. Jadi di sini tuh Si Agung tuh mendapatkan sensasi sensasi dari pendengaran karena dia suara reak. Nah, dari sini dia mempunyai persepsi Oh. di mana dia harus putar arah untuk Oh iya lari. iya iya. Dia harus karena dia lari takut aja. ya, dari karena situ. ada sensasi takut, dia punya persepsi untuk memutar arah kabur kembali. Ya kan lihat ya. No, kan pasti. Persepsinya takut. Nah, kan Nah. kan sama si Dapa. Si Dapa. Korea, Si Dapa tuh memiliki konsep diri, bro. Bahwa si Dapa ini mempunyai konsep diri yang Konsisten. konsisten kan bisa kayak percaya diri lah bahwa konsisten dari yang awalnya mengajak si Agung dari awalnya paksaan jadi tekanan karena dia tuh konsisten gitu mau mengajak si Agung ke Sangarea. Enggak, terus sama kayak yang ini enggak sih yang prank Miyamoto itu? Apa? Yang dia tuh mempertahankan apa iya. yang Aiden katakan gitu. Iya, jadi si Dapa ini mempunyai sama kayak perkataan Frank Miyamoto. Kenapa? Karena si Dapa ini menilai bahwa si Agung itu memiliki kecerdasan kan, memiliki nilai baik, Jadi memiliki kemampuan bisa ikut dalam melestarikan bangsa. nah, kayak gitu. Berarti itu kan hal memandang seorang hal baik kan? Hal baik. Masuk ke dalam perkataan Frank Miyamoto. Iya. Karena melestarikan kebudayaan bangsa itu menurut termasuk kepada hal yang baik. Oke. Begitu. Bisa. Jadi senang sama pujiannya Aiden Nah, ya, kayak gitu. gitu. Jadi dia mempertahankan pujian Mempertahankan itu gitu. gitu. Makanya Agungnya terus dikejar. Harga diri gitu. Oke. Berarti di sini si Agung punya apa? Punya prinsip yang dia pertahankan dari awal. Apa tuh? Takut. Iya, Takut iya, akan betul. reak. Dia prinsip dia dari awal dia gak mau ikut reak karena dia takut. Sebenarnya bukan prinsip mungkin ya, tapi lebih ke pola pikir gitu. pola Ya, pola pikir dia ya udah. Oh iya takut sih, gitu. lebih ke pola pikir ya. Pola pikir. Benar, lebih ke pola pikir sih. Kenapa dia memakai penghargaan budaya bangsa menjaga kemudahan budayanya rakyatnya? Nah, Oke. itu prinsip dia tuh sama pola pikir. Nah, itu baru prinsip ya. Bukan prinsip sih, Bung. Maksudnya persepsi, Persepsi, pemikiran. pemikiran. Iya, Bukan prinsip berarti. bukan Persepsi itu. persepsi Hmm. bahwa si Agung tuh menganggap bahwa ya bangsanya bangsanya juga apa tadi itu yang dikatakan Bangsa juga. Jangankan untuk melestarikan budaya bangsa juga gak menghargai rakyat. nah Ya, kayak gitu. Jadi si Agung tuh memiliki persepsi bahwa bangsanya juga enggak Ini hargai ngapain rakyat. gitu ya? Ngapain? Ngapain, Melestarikan gitu kalau. Kita capek-capek terus gak dihargai, gimana Bung rasanya? Parah sih. Nah, emang the best sih si Agung. Oh, dia ada sensasi dia. Apa tuh? Karena si Agung ini tuh kan dikenal sebagai orang yang takut kalau lihat reak atau mendengar reak. Nah, tadi tuh sebenarnya nanti dilihat ya di bawah ada seorang yang datang membawa topeng barong. Topeng barong ini salah satu properti reak gitu. Betul. Dia, nah si Agung ini ada terjadi sensasi karena dia melihat Oh iya. melihat Topeng topeng itu. itu. Orang yang bawa topeng. Melihat topeng lagi dia merasakan sensasi kan pakai mata kan indra. Iya. Panik, dia mempunyai persepsi untuk kabur Lagi. langsung. Capek kabur-kaburan. Emang Agung sih. Kerjanya tiap hari gitu kali ya. Nah itu putus asa ini. Enggak gitu, Bro. Gak ngerti lagi dia. Zaman dahulu ini, Bro. Nah ini film dibuat tahun 90. Oh gitu. Hmm. Ini konsep diri Agung tuh. Man, apa? Gimana? Dia ngasih minuman ke neneknya. Oh baik. Baik. Oh iya berarti kan. Baik. Dari tadi kan negatif terus nih. Ah. Oh ternyata Ada juga gitu. dia tuh bersifat bener sih yang Positif. tadi kan dia patuh nurut gitu ke. Iya emang itu Iya. ceritanya emang gua yang bikin Oh, kenapa iya, kalian iya. komen? Oh ya anggap aja saya ketahui ya. Iya. Oh iya Agung ini Agung jadi konsep dirinya baik. Iya. Hmm, Di situ ngasih minuman ke neneknya. gitu ya. Baru tahu saya. Oke, lanjut. Penaon menjaga karena gitu cengar kata emak. Nah, Ada apa tuh? ada sensasi. Sensasi. Iya. Sensasi
emaknya tuh ngeliat raut wajahnya Agung. Itu kenapa mukanya ditekuk gitu. Terus muncul persepsi kayaknya dia lagi kesel deh. Mukanya Gimana? ditekuk di mana? Ditekan. Maksudnya kayak baut gitu. Banget. Murung lah, yang terlihat murung. Ya, terlihat murung ya guys. Sensasi. Nah, Menurut kamu itu dari si emaknya itu ada konsep diri gak? konsep dirinya positif. Oh, dia peduli. Dia peduli. Terus terbuka Iya. juga kan? Iya, terbuka, peduli gitu. Nanya kenapa gitu, kenapa cemberut, ada masalah kayak gitu. Lah bahasa Indonesianya mah kan. Iya. Coba. Itu mas, dapat tadi Agung di berang. Tadi mau kesalahan. Nah, si Agung. Curhat Agung. Iya kan? Dia Curhat, ditanya sama curhat. dia ditanya sama Iya, neneknya, iya. kenapa? Ya dia ngejawab. Curhat. Tadi Iya. soal kejadian yang telah dia lalui kan. Sidap. Iya si Dapa. Ini Nah, kan si tadi Dapa. gara-gara si Dapa gitu. Udah itu jangan dibahas aja. Durasi lama nih. Yaudah. Nah di sini kan pas, curhat, kan udah ditanya nih sama neneknya kenapa, terus ngejawab Agungnya, terus neneknya gak langsung jawab kan, tapi dia ngambil minuman dulu. Apa itu Itu haus? kayak apa ya? Haus. Dehidrasi. Enggak, kayak persiapan buat ngejawab Agung gitu. Oh. Kayak kita kan misalkan buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan berat tuh kadang suka ngehela napas kayak gitu, baru ngejawab gitu. kalau Nah ini sama, ini minum dulu persiapan, terus baru ngejawab, ngasih tahu gitu. Mas, ya mematahan ya kalau bahasa Sundanya mah. Emang jeli si Bilkis itu. Beda. Oke. Budaya bangsa senang. Nah ini menggerutu nih. Aja ke rakyatnya. Emang gini si Agung. Ini dia tuh apa ya? Masih mempertahankan persepsi apa? Persepsi. Persepsi. Iya, persepsi. Iya dia Pola masih pikirnya. mempertahankan pola pikir Iya. yang mengutip dari perkataan flashbacknya Iya. dari Oh, Aiden sama iya. Dapa. Karena ngegerutu kan, ngegerutunya di sini. Iya. Dia masih mempertahankan persepsi dia bahwa buat apa Iya, kita melestarikan budaya Tapi bangsa kalau bangsa juga gak ngergain pemuda dan rakyatnya. Aduh ini. Persepsi. Itu persepsi Agung masih persisten. Oke. Gitu. Oke, next. Budaya mah lain sama penghargaan. Budaya geus kahirupan urang sapopoe. Pemuda teh generasi penerus. Yang tadi yang nenek. Iya, Ada apa? yang Oh betul. Belum, Bro, belum. ini diikat kan? Diikat aja. Sama. Nah, jadi kan di situ neneknya tuh udah ngambil air nih. Terus kan langsung ngomongin ke Agung, ngasih motivasi bahwa ya pokoknya budaya tuh adalah udah jadi keseharian kita. Itu tuh apa ya? Ngasih penegasan ke Agung. Ini sama kayak apa itu teh? Berarti proses untuk merubah psikologi si Agung ya. Ya. Nah, di sini mulai ada tahap di mana si nenek ini sebagai pengantar untuk merubah psikologi si Agung Iya, biar dia tuh nggak takut lagi sebenarnya sama Maria. kayak gitu. Jadi ini tuh kata-kata pengantar lah bisa dibilang. Motivasi gitu. Motivasi awal. Kata pengantar Ya, yang dia belum menyebutkan reak kan si neneknya belum menyebutkan reak, baru bilang bahwa budaya. Nah itu pengantar kayaknya sih. Pengantar biar si Agung ini bisa berani dan nggak takut lagi. sama reak ya. Oke, next ya. Pemuda teh generasi penerus bangsa dan budaya. Budaya nu aya di kampung urang teh nyaeta reak. Tapi Agung sieun Mbak Korea teh. Nah, di sini tuh tadi kan neneknya udah ngejelasin tentang budaya itu adalah keseharian kita. Nah, udah gitu dipertegas lagi nih sama abahnya yang mendengar percakapan Agung sama neneknya tadi. Dipertegas supaya ya biar apa ya? Agung tuh lebih ke apa ya? Bisa merubah pola pikirnya tadi gitu. Nah, di sini tapi masih nyanggah ya Agung ya. Agung masih nyanggah, dia masih berusaha mempertahankan persepsinya. Nah, ini abahnya masuk ke dalam terus bawa topeng reak.
Ayo panik siapa panik. Panik. Di sini terjadi sebuah sensasi. Dia lagi tenang, lagi curhat. Tiba-tiba abahnya datang bawa topeng. Ya panik lah. Sensasinya tuh dari abahnya yang Iya. megangin dia. Sebenarnya dia takut, dia mau lari tapi dia nggak bisa ngelawan karena ngelawan dosa. Dosa. Neraka. Iya. Iya dosa. Soalnya ini abahnya ya. Win, Gitu. kita win. Nah, terus kan ini tuh tadi pas abahnya tuh cuman ngomong 2 kalimat, ngelanjutin yang neneknya, terus masuk ke dalam bawa topeng reang. Tanpa menjawab ya, Iya, tanpa dijawab lagi. tanpa dijawab gitu. Nah, ini tuh untuk apa ya? Persiapan sama kayak neneknya tadi. Kalau neneknya minum dulu, kalau abah ngambil dulu reang Oh, sebagai buat penguat gitu. penguat berarti Iya. ya. Penguat. Biar ini tuh, nah nanti ya di next. Topeng robot. Itu warisan di bapak hidup. Bapak mana teh baheula teh tukang reak kakon cara kamancanegara. Nah, Nah, Teruskeun ku hidup. di sini gitu abahnya tuh ngasih apa komunikasi ya, mentransfer komunikasi dari yang pengertian ini loh, apa? Hofland, Jenis, Oh, and Kelly. siapa? Yang dia abah ngasih rangsangan verbal gitu, bahasa verbal dengan apa gaya bahasa, terus intonasi, penekanan, kontak mata gitu kan, Objek langsung topengnya kan? objeknya gitu, yang mana ya pokoknya semakin masuk aja apa yang diomongin abah ke pikirannya tuh jadi langsung tereng gitu. Biar proses perubahan psikologi si Agungnya lebih Iya. mantap ya kan, lebih mateng. Biar si Agung lebih cepat bisa menerima. Interaksinya cepet banget. Kayak gitu. Apalagi di sini disebutin sama abahnya, ini tuh adalah warisan ayah hidup. Ayah kamu gitu, peninggalan ayah kamu. Apalagi kalau tentang ayah mungkin langsung flashback, oh ini punya ayah saya. Konsep ya. dirinya, Gitu. konsep dirinya ini kayaknya terbuka. Ya, pasti terbuka, positif, motivator. Motivator, Iya. sebagai motivator. Gitu. Terus apakah di sini Agung akan melawan? Mari kita lihat. Ya. Oh, diterima kawan. Oh, oke. Nah, berarti di sini penerimaan ini masuk dalam merujuk perkataan George Hamid. Wih, Oh, apa tuh? Gimana tuh? Jadi ada yang berpengaruh yakni orang yang paling dekat dengan kita. Oh iya, berpengaruh. Ini masih masuk dalam kategori significant other, yaitu dalam keluarga. keluarga, iya. Siapa sih yang nggak nurut sama orang terdekat? Pasti Banyak kan? sih. Enggak maksudnya pada umumnya. Pada umumnya orang ketika dinasihatin atau diajak sama orang yang paling dekat itu jarang nolak. Oh, jarang nolak. Iya. Karena itu sebuah Pasti. apa? Sudah Psikologi, komunikasi. saling terikat. Saling terikat kan. Apalagi ini kan masuk dalam signifikan organ di mana ini langsung sama keluarga loh. Iya, apalagi Keluarga ditegasin tadi Iya. ini warisan Nah, ayahnya. apalagi cerita ini emang dibikin si Agung teh nurut. Begitu. Oh gitu. Begitu. Oke. Aduh. Oke, nah bentar ya. Nah, di sini tuh kan ini tuh abahnya tuh ngasih sensasi lagi. Sensasi sentuhan kayak bukan verbal. apa sensasi ya sentuhan. Jadi kan yang tadi abahnya udah bilang sok lanjutin sama kamu, itu kan sebuah kepercayaan yang diberikan Oh, iya. kan, sebuah kepercayaan yang diberikan. Terus ditambah sama sentuhan tadi nih gitu, kayak menyerahkan itu udah bener-bener percaya nih sama kamu. Positive thinking Positive gitu. thinking berarti ya. Jadi si Abah tuh menurut siapa tadi yang Siapa? sih apalagi ya? Hofland. Iya yang dia tuh Frank jadi Miyamoto. enggak, Frank Miyamoto. Soalnya si Abah tuh Menilai. Oh, bahwa si iya, Agung tuh betul. baik. Baik. Gitu. Tadi kan Frank Miyamoto kayak gitu bilangnya. Jadi berpengaruh lah ke Agung gitu. Psikologi si Agung ini lanjut. Maksudnya lanjut. Oke, narasi nih. Pemuda dan generasi penerus bangsa dan budaya. Budaya nu aya di kampung urang teh nyaeta reak. Sedih ya. Di sini yang dilihat kayak jadi di sini tuh sedang terjadi
perubahan psikologis si Agung, Iya. perubahan prinsip juga, perubahan sensasi juga dan lain sebagainya. Di sini benar-benar berubah. Merenung ya. Benar-benar si Agung dinamis. Iya betul. Yang asalnya dia statis jadi dinamis karena ada proses rangsangan atau komunikasi juga kan dengan abah dan maknya itu. Tapi yang menurut Hoplan juga masuk karena merubah sikap kan. Oh iya, Jadinya takut kan berubah sikap lagi juga kan masuknya. jadi berani. Sensasi berubah yang dimana tadi kan asalnya takut pegang reak jadi sedih dia. Sedih. Karena Peninggalan. memikirkan karena ingat ayahnya. ingat ayahnya. Oi, Anda terlalu mainstream kawan. Parah. Jangan nanti di take down di video. Aduh. Nah, di sini masih proses perubahan psikologis. Dia masih merenungi flashback kata-kata dari abah. Masuk banget kan nih kata-kata dari Agung. Langsung itu kayak merubah pisan dari psikologi 180 dari si Abah. Main si Abah. Dia ngapain? Budaya lain Nah, kan? Dia udah mulai menerima Dia keadaan. Dia udah mulai merubah prinsip juga. Persepsinya juga Persepsi udah beda. juga udah beda. Karena apa? Karena ada itu, ada motivasi, apalagi yang berkaitan dengan ayahnya langsung. Iya. Karena Betul. disebutkan lagi ada orang yang berpengaruh, yakni orang yang paling dekat. Iya. Meskipun orang itu bisa gak bisa maaf udah gak ada, itu kedekatannya tetap secara batin kan. Iya. Sehingga betul. hanya disebutkan pengalamannya aja atau flashbacknya, aku masih tetap terbawa untuk berubah. Iya. Betul. Oke, Lanjut sini apa? Oh ini narasi. Ini masuk ke ending. Ini ya udah main ya. Iya, ini tuh udah main mulai ke seni reaknya. Nah, si Agung udah mulai berani main reak di Dia muka udah umum. optimis, Udah optimis. Konsep diri si Agung jadi baik. Iya. Yang awalnya negatif, enggak sih. Pola Dia pikirnya pesimis karena takut kan. Tapi sih kalau menurut saya ya karakter si Agung masih tetap dari jahilnya. Iya. Ini hanya perubahan dalam segi Pola pikir. enggak maksud dalam segi si Agung memandang reak. Oh iya betul. Tapi kayaknya karakter si Agung masih tetap jahil. Tetap ya. Iya. Dia berubah hanya dalam segi penghargaan dia terhadap budaya. Sekarang dia jadi setuju, Optimis jadi gitu ya. optimis. Jadi ganggit lagi budaya itu, gak menghargai yang segala macam. Karena apa namanya dorongan dari rujukan orang lain juga, rujukan kelompok lah kayak misalkan grup. Oh iya, grup juga ini kan, Oh, iya, komunitas kan. Komunitas. Kelompok rujukan. Berarti kelompok rujukan tuh dapat Konsep masuk ya? Dapat termasuk juga. Masuk, ada dapat di situ ada. Tuh, kan dia sampai kegirangan begitu. Oh ini tuh perlu kalian ketahui, ini tuh dalam seni reak merupakan proses malim. Jadi malim tuh gimana? Kan ini tuh sebenarnya cerita aslinya yang pakai topeng itu dia dirasuki roh Kesurupan dirasuki Beneran, roh. beneran. Beneran dalam cerita asli, dalam kebudayaan aslinya yang pakai topeng ini dirasuki roh. Nah ini tuh proses untuk mengeluarin rohnya disebut malim. Nah dia itu disebut malim. Dia memancing si yang pakai topeng buat merespon ke dia lari. Nah ketika datang dia keluarin gitu. Itu proses di dalam seni reak. Ya berarti serius kemasukannya serius. Iya serius, kalau dalam aslinya emang serius. Tapi ini enggak kan? Enggak, ini mah bercanda. Nah, namanya juga film. Pikir. Oke, mungkin selesai ya. Selesai. Jadi kesimpulannya gimana ini? Kesimpulannya gimana sih? Menurut
menurut siapa dulu nih? Cok, menurut kita Akmal dulu. bagi tiga. Kan kita tiga. Iya, menurut Akmal gimana? Oke. Kalau menurut saya kesimpulan dari film Reak ini kan kita tuh yang awalnya penakut nih, kita nih takut nih sama hal yang kita pikirkan itu, kayak kita yang lihat kita pikirkan kan takut, tapi itu tuh belum mencobanya gitu. Jadi sebelum kita terjun ke sebelum kita mempunyai persepsi berbeda, maka kita harus terjun terlebih dahulu agar memiliki rasa gitu. Jadi rasa tersebut masuk dan kita memiliki rasa yang ada di dalamnya, kita takut atau kita senang gitu dengan hal tersebut. Berarti jangan dulu menjudge sebelum mencoba. Nah, Yes. itu bro Ini kata-katanya. kayak close statement ya. Ya closing statement aja, ini kesimpulan kan? Kesimpulan. Nah. Jadi membawa negatif thinking ke positive thinking. Kalau dari Bilkisma ya, proses pengubahan psikologi gitu. Seseorang tuh adalah proses yang panjang. Ngelihat dari Agung juga itu kan 9 menit ya. Gitu. Jadi 9 menit tapi kita mendeskripsikannya panjang banget. 1 jam. Ini udah nyampe tinggal 10 menit lagi. Nah, itu. Nah, jadi itu adalah sebuah proses yang panjang dan kita kenapa perlu belajar yang namanya psikologi komunikasi ya supaya kita bisa mempengaruhi seseorang dengan baik Nah. gitu, berbicara kepada orang-orang dengan baik. Karena kan misalnya judgement kayak tadi nih, kepo gitu, itu malah bikin Agung dendam terus Nah. jadi ngacurin kan Iya. gitu. Coba kalau dia gak bilang kepo Iya. kan, pasti Agung ikut main. Main. Kayak gitu. Aman bro. Aman. Gak maling buah juga. Gua juga karena itu salah satu keunggulan Terus pokoknya itu awal mula kejahatan gara-gara dibilang kepo. bilang kepo. Ya jadi kalian yang suka bilang kepo kalau ditanya, Ada sih. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Bener. jadi tolong kalau kami lagi bertanya kepada kalian teman-teman jangan bilang kepo. Ya jawab aja lah gitu. Gak enak ya. Ntar kita kayak Agung gimana? Jaya. Nah terus tadi yang Dava. Oh, yang Nah dapat. Dava juga psikologi komunikasinya kan dengan pemaksaan. Gak masuk kan ke Oh Agung. iya. Oh iya. Ternyata masuk tuh ketika dengan penyampaian yang baik oleh Abah sama neneknya. Padahal gitu. si Dapa tuh temen dekat dari si Agung ya, tapi Iya, CS. masih belum bisa membuat si Agung Meyakinkan. nurut. Iya, karena situ psikologi komunikasinya kurang. Kurang. tepat. Nah, sekarang dari Bapak. Dari Bapak, saya tidak banyak, eh, hanya kesimpulannya mungkin kalian harus belajar psikologi komunikasi Kenapa tuh? karena sama dengan Bilqis. Ya, Lah, kok sama? Sama yang dikatakan iya. oleh Bilqis Iya. bahwa psikologi komunikasi itu penting untuk mempengaruhi seseorang. Mempengaruhi seseorang agar terjadi keharmonisan dalam sebuah proses komunikasi gitu. Karena jujur komunikasi ini terikat kuat malah dengan Iya. psikologi kan. iya. Karena langsung kan ini komunikasi itu. Dan Secara intens. selama kita hidup kita pasti berkomunikasi. Nah, Makanya komunikasi. penting banget Penting buat banget. kita belajar psikologi Komunikasi. Yes. Durasi bu ini ngeditnya males panjang. Bagi-bagi. Ya udahlah, kita tutup saja apa ya sebenarnya? Pembicaraan. Enggak bicara. Pembincangan. Enggak, analisis. Analisis. Kita tutup saja analisis film kita hari ini. Sebelumnya jangan lupa Like, comment, Subscribe Nah, di bawah ini. di bawah ini. ya, Morpik. aktifkan loncengnya ya. Jangan lupa juga kalian harus nonton Ah iya, nonton juga Reak film Reak 2022 di channel siapa? Morpik. 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 Nah, Apa jargonnya? let's Play with my lens. Oke, mungkin sekian dari kami semua. Kita undur diri ya, mohon pamit. Ya udah, Ya udah. ya udah. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.